Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini di Ahad kedua setiap bulan kita ketemu dengan Ustaz kita, Ustaz Fajar Penjaga Negara. Alhamdulillah, ini yang terakhir sebelum Ramadan. Jadi Ramadan insya Allah kita libur untuk sementara. Nanti dilanjutkan nanti setelah Ramadan insya Allah. Seperti biasa di akhir sesi, mudah-mudahan ada waktu untuk memberikan kepada jemaah untuk bertanya hal-hal yang berkaitan apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal nanti yang di luar yang disampaikan Ustaz. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid-din waftah 'alaina futuhal arif innaka khairul fatihin. Jemaah Bapak Ibu yang merahmati, alhamdulillah bagi kita bisa bermajelis di kesempatan pada maghrib kali ini dalam kondisi yang baik. Meskipun seharian kita diguyur hujan, insyaallah alhamdulillah ya, kita nikmati saja. Kita syukuri atas segala hal yang Allah berikan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah agar hujan ini adalah hujan yang membawa keberkahan, kebaikan, ketenangan, kesuburan, ya, bukan hujan yang dititipkan di dalamnya musibah, bahaya, bencana untuk kita. Maka untuk setiap hujan kita diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyidan. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan manfaat, bukan hujan yang membawa laknat. Ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Nah, berita kayak ini banyak pohon tumbang. Ya, semoga Allah jaga di kita semua dari bala dan bencana. Untuk keberkahan majelis kita, mari kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Habaib Bapak Ibu yang merahmati, Isa jam 7.37 atau 39. Saya mohon izin nanti yang kita agak cepat, ya, 37 ya, 37. Nanti mungkin di 7.27 10 menit sebelum Isa, saya mohon izin nanti ada yang mau disosialisasikan. Bapak Tiap dan jamaah sekalian, ada Ustaz Yusuf di sini ikut pada kesempatan kali ini. Beliau nanti akan sosialisasi beberapa program dakwah yang kami ampuh. Ya, program dakwah, jadi izin nanti cuma sosialisasi saja menyampaikan. Ya, semoga nanti kita bisa ada waktu 10 menit sebelum insyaallah. Baik Bapak Ibu yang merahmati, kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai di hadis yang ke-20, masih dalam bab taubat. Kita akan baca sama-sama hadisnya, kita dengar sama-sama, kita simak. Wa an Nabi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan فاستدعى علم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه وقال إنه قتل 99 نفسا فلو من توبة فقال لا فقتله فكمل بمئة. Ini hadis agak panjang, tapi saya akan bacakan dengan cepat karena ini hadis populer yang sudah sering didengar baik di kajian-kajian atau mungkin kita baca dan sering mungkin disampaikan oleh para penceramah. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita, ya, bahwasanya ada seseorang laki-laki fi man kana qablakum. Nah, kalau qablakum di sini adalah umat terdahulu. Maka ini banyak ulama memaknainya adalah Bani Israil. Ya, yang hidup di masa Bani Israil.
laki-laki tersebut kriminal besar, ya, pembunuh, tepatnya, yang sudah punya rekod atau catatan kriminal membunuh sebanyak 99 orang. Tapi ketika dia sudah mencapai angka 99 orang, dapat hidayah, mau tobat. Akhirnya dia cari tahu, kira-kira kalau saya tobat ini bagaimana, diterima ya? Maka dia ditunjuki oleh orang-orang kepada seorang rahib dia, semacam ustaz. Tapi dia ahli ibadah, bukan ahli ibadah, bukan ahli rahib. Rahib itu sebenarnya spesifik adalah orang yang mengurung diri di Muhammad itu semacam biara atau sinagog kalau orang istilah orang Yahudi. Ya kerjanya ibadah saja. Orang yang memang mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Maka kemudian dia bertanya, dia pertama mengaku dulu, saya sudah bunuh 99 orang. Hal ini taubah, kira-kira saya ada taubat ya? Kalau taubat diterima? Ahli ibadah ini Pak orang yang jarang secara kebiasaan jarang berinteraksi secara sosial. Ya ibadah saja, tahunya di masjid. Jarang lihat orang manusia yang berani karakter jenis dan perilaku. Ya tentu dia tidak terbiasa dengan maksiat, munkar. Dia orang di dalam masjid saja. Jadi urusan ini kadang ya baik nggak sih kalau kita fokus dulu ibadahnya bagus. Cuman ada efek-efek sosial yang kadang kita juga meninggal. Banyak kebaikan-kebaikan sosial yang akhirnya luput kita dapatkan. Maka orang ini tidak kebayang ketemu orang yang sudah pernah melakukan dosa 99 orang membunuh. Maka ketika itu responnya spontan mengatakan, jadi katakan dia mengatakan hal min taubat qala kemudian dia katakan waqala la tidak ada taubat. Mana satu orang saja dibunuh dosanya besar kan? Maka nama qatalan nas jami'an. Allah Subhanahu wa taala orang kalau bunuh satu orang pun nilainya sama 10 mobil. 99 orang. Dia nggak kebayang itu ada orang pernah bunuh sebanyak itu. Maka ketika diceritai begitu dia langsung vonis tidak ada. Dia lupa Pak, Allah Maha, Allah Tawwab, Allah Maha menerima taubat, Allah Hakim, Maha menerima, Allah Rahim. Dia lupa, dia ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu. Akhirnya namanya bawaan panas, preman belum sembuh, masih naluri pembunuhnya tinggi, apalagi dengan rekor 99, dia genapkan 100. Ustadz ini atau ahli ibadahnya yang bunuh juga, langsung rekornya 100 orang, plus satu ahli ibadah. Tapi tadi hidayah masih ada, dan dia masih yang menyesal, kemudian mau bertobat lagi. Masih berusaha mencari sosok yang tepat yang bisa membimbing dia ke jalan ini. Maka orang-orang kemudian menunjuki dia kepada rajulin alim, seorang yang punya ilmu. Ya, tentu ilmu yang bisa mengantarkan manusia kepada jalan yang benar. Maka kemudian ketika bertemu orang alim tersebut, ulama tersebut, dia mengatakan innahu qatala mi'ata nafsin fa tahu. Saya sudah bunuh 100 orang. Baru aja yang terakhir. Baru saja. Kalau orang punya ilmu dia bilang baru. Bahaya. Tapi kalau dia punya ilmu, dia tenang saja menghadapi. Maka dia katakan hal liman taubat. Kira-kira saya taubat diterima enggak? Kalau kata orang ulamanya apa? Na'am. Tentu pasti diterima. Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubat. Kemudian apa yang membuat kau bisa terhalang dari taubat? Yang berhak menerima taubat itu siapa? Siapa? Allah. Tidak ada yang berhak memvonis manusia. Memang manusia bisa menghukumi perlakuan dosa seseorang, tapi tidak ada yang bisa menjaminkan akhir kehidupan seseorang. Allah sudah memastikan itu Allah punya sifat Rahman, Rahim, Ghafur, Tawwab, Hakim. Ya, bahkan dalam hadis yang lain mengatakan Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang besar, ya, ketika seorang manusia melampaui batas-batas sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia yang terlanjur memvonis seseorang itu langsung, mungkin kau neraka sama orang yang masih memang dia melakukan dosa besar, tapi
untuk memvonis sampai neraka, ya, dia akan diterima tobat, itu sudah melampaui batas dari sifat-sifat ketuhanan Allah SWT. Ya, bahkan kita tahu ya, orang yang dulu pernah akan membunuh Nabi, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, justru dimakamkan di samping. Siapa? Umar. Itu orang yang pernah membunuhnya, tapi ternyata makamnya di samping. Dan banyak hal, ya. Sebenarnya kita bisa cerita banyak hal tentang ini. Ya akhirnya kemudian ulama tadi berpesan, dia tidak hanya bilang ya bisa diterima, tidak berhenti di situ, karena dia tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu larut atau terbiasa berbuat dosa. Faktor lingkungan, ya biasanya lingkungan yang buruk. Maka dia tidak hanya bilang ya kau terima tobat kau bisa diterima, tapi dia berikan saran-saran masukan yang berguna. Apa itu kata dia? Intali ila ardika dawaka. Pindahi ke tempat ini, ke tempat ini. Jangan tinggal di kampung. Ya, karena dia mungkin menganalisa langsung orang pasti jadi kriminal gini, ya nggak mungkin mandiri tuh. Pasti ada contohnya, ada yang ajarkan atau lingkungan yang memang buruk sehingga dia menjadikan atau menciptakan sosok pembunuh berdarah dingin seperti itu. Maka dia bilang pindah dari kampung tak, pindah ke sini, diarahkan ya untuk proses dia berbenah dan hijrah tersebut. Fa'inna biha unasun ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillah ma'am. Karena di kampung-kampung yang saya tunjukkan ini ada hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, mereka rajin beribadah kepada Allah. Maka ikutlah bersama mereka dan ibadah. Karena orang bertobat itu kalau sendirian susah banget. Dia butuh teman, butuh lingkungan baru, butuh orang-orang baru, suasana baru, circle pertemanan yang baru, agar dia bisa lepas dari segala hal-hal negatif yang sudah terlanjur melekat dengan kotak berdiri. Fakhtasamat fiha, kemudian wala tarji ila ardika fa innaha ardussu. Kemudian dibilang jangan pulang lagi ke kampung itu kampung yang jelek, tempat yang buruk. Jangan pulang lagi. Dah tinggal di tempat yang buruk. Ya. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut. Subhanallah. Ya. Kemudian dia berjalan, ya siap melakukan perjalanan sampai di tengah jalan ajal datang. Baru di tengah jalan, di sini Nabi meredaksikan baru separuh perjalanan menuju tujuan. Baru setengah jalan Allah cabut nyawa. Kemudian ini yang ada unik. Fakhtasamat fihi al-malaikatu rahmah wa malaikatu adab. Dua malaikat turun sekaligus. Ya, fakhtasamat, mereka bertengkar. Kok bisa malaikat bertengkar? Ya, ini bahasa hadis yang fakta salat malaikat bertengkar, ya selisih, cekcok antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kenapa? Sebenarnya ada bisa dipahami. Karena malaikat itu kerjanya prosedural, SOP saja. Ya, kenapa mereka bertengkar? Ya malaikat azab secara SOP melalui catatan kriminalnya yang banyak, nggak pernah ibadah. Ini jatah saya, ini urusan saya nih, orang dulu ini, ya, orang jahat. Jadi secara SOP malaikat azab, ya ini dia SOP-nya, pokoknya kalau ada orang jelek mati, jatah SOP dia, jatah saya. Tapi malaikat rahmat dalam SOP-nya juga bilang, kalau dia matinya tobat meskipun dia, berarti pertobatannya menghapus sebelum-sebelum. Jadi menarik, jadi malaikat itu memang tabiatnya cuma patuh saja, dia tidak bisa menganalisa, berpikir itu tidak ada. Jadi malaikat itu kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, malaikat itu apa? Wa yaf'aluna ma yu'mar. Dia kerja saja, apa yang diperintah sudah kerja. Tidak perlu banyak tanya kenapa bisa begitu, tidak, langsung kerja. Itu memang pikirannya caranya malaikat. Dan itu memang ya tupoksinya malaikat Allah ciptakan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini ya, terjadi karena memang pegangannya SOP masing-masing. Kemudian faqalat malaikatur rahmah ja'at taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Alasan malaikat rahmat mengatakan ini jatah saya, Pak. Ini orang sedang menuju tempat hidayah. Taiban, kondisi sudah bertobat. Ya, dia sudah bertobat, muqbilan biqalbihi. Dia datang menghadap Allah dengan hatinya yang sudah tobat. Itu alasannya. Karena malaikat rahmat berdasarkan SOP ini jatah saya. Waqalat malaikatul adab, sedangkan malaikat adab sama, akhirnya dia juga mengajukan argumen. Innahu lam ya'mal khairan qattu. Apa-apaan? Ini orang tidak pernah buat baik, sekalipun tidak pernah. Menurut catatan yang saya punya, semuanya keburukan.
100 orang korbannya, satu ahli ibadah lagi. Nah, jadi dia bilang ini gak ada kebaikan, buruk semua. Berarti malaikat kan? Karena malaikat azab tupoksinya dari melihat keburukan seseorang, malaikat rahmat melihat celah potensi kebaikan meskipun kecil. Ya. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'alahu bainahum ay hakam. Maka di sini disebutkan, maka datang malaikat yang lain dalam bentuk manusia, ya, suratul adami. Ini komentar para ulama, ya. Faja'alahu bainahum ay hakam, maka dia melerai. Ya, jadi ada apa? Hakimnya. Nah, ini karena cekcok dua malaikat datang, Allah utus malaikat yang kasih lerai itu sebelum berantem mereka. Ya. Faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatuhuma kana adna fa huwa lahu. Oke, begini saja. Kita selesaikan konflik ini. Sekarang silakan diukur jaraknya. Ya, ambil win-win solution. Ukur jaraknya, jarak tempuhnya jika lebih dekat kepada apa? Daerah tujuan, maka dia jatahnya malaikat rahmat. Jadi memang ada prosedur seperti itu. Jika dia lebih dekat, masih jaraknya lebih dekat kepada kampung kejahatan, maka jatahnya malaikat rahmat. Maka kemudian dihitung, ya. Faqabadathu malaikatur rahmat. Ketika dihitung ternyata kan adna fa huwa lahu faqasu fawajadu adna ila al-ardi allati arad. Maka dia ternyata setelah diukur lebih dekat kepada kampung bertobat, tujuan itu. Maka kata malaikat apa? Rahmat, nah cocok, jatuh saja. Ya. Faqabadathu malaikatur rahmat. Maka malaikat rahmat yang ambil pusat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah, ini hadis yang hikmahnya banyak sekali. Ya. Banyak pelajaran di sini bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang sudah memenuhi hari-harinya dengan dosa dan maksiat, kemaksiatan dan kemungkaran, dan tidak ada setitik pun kebaikan bagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuninya, merahmatinya. Ya, dan tentu nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Hanya dengan satu amalan hati dan diiringi satu amalan jawarih. Amalan hatinya apa? Tobat. Amalan jawarihnya apa? Bergerak menuju tobat. Hanya itu saja. Tidak pernah ibadah yang lain. Subhanallah. Maka kita perhatikan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka betul yang dikatakan para ulama, maka sesungguhnya ya, seorang hamba itu tidak layak untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru kadang banyak kita temukan orang-orang yang mungkin bergelimang dosa dalam kehidupannya. Muncul perasaan-perasaan mengatakan apa bisa diterima Tuhan. Persis seperti kalimat tadi, hal diminta. Kalau saya tobat, kira-kira diterima. Itu kalimat yang akan muncul pada diri setiap pendosa yang ingin berbenah dan kira-kira kalau saya ini masih diterima. Saya nggak ada orang, Ustaz saya begini, kira-kira masih diterima. Ya, saking merasa dirinya apa sudah terlalu jauh dari Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala justru menjelaskan dengan terang dalam Al-Quran pada Tayyibullah. Jangan pernah berputus asa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar yang dikerjakan seseorang. Dan itulah yang diinginkan iblis, setan. Jadi membuat kita putus harapan untuk mendapatkan ampunan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita memvonis Allah sebagai Tuhan yang tidak akan bisa mengampuni apa yang sudah kita. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita mengeliminasi sekian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak ya. Ketika seorang itu mengatakan dosa saya banyak, dosa saya besar, kayaknya potensi kan diampuni. Artinya apa? Dan dia mengikuti bisikan-bisikan setan tersebut. Artinya dia sudah meyakini sekian sifat yang Allah tetapkan pada diri yang sudah tidak ada. Fatal sekali. Ya? Berarti Allah tidak rahmat lagi, Allah tidak rahim lagi, Allah tidak ghafur lagi, Allah tidak ghafar lagi, Allah tidak tawwab lagi, Allah tidak hakim lagi. Bayangkan. Mungkin dia membunuh dosa besar. Tapi ketahuilah, meyakini Allah tidak mengampuni dosa besarnya itu lebih besar. Kenapa? Karena dalam saat yang bersamaan berarti kita sudah tidak meyakini sifat-sifat
yang melekat pada diri Allah. Tidak yakin lagi Allah itu Rahman, Rahim. Ya, kenapa kita merasa dosa? Itu sombong. Merasa dosa saya lebih hebat daripada kasih sayang Allah. Kayak Allah tidak sanggup mengampuni. Nah, ini justru kekufuran. Dan itulah yang diinginkan setan. Itulah yang dihembuskan di telinga setiap pendosa agar dia semakin jauh dan membuat jarak dari pintu bertobat. Itu talbis. Ya, inilah talbisnya. Dan kadang ditambah-tambah, talbis itu ditambah adalah ya, bicaranya orang-orang yang tidak kompeten. Ya, sudah dia muncul perasaan seperti itu, ketemu orang tidak benar omongannya. Oh cocok bilang itu. Neraka kok. Ya sudah, makin putus dan semakin jauh dia dari hidayah. Bayangkan. Ya. Itu kasus pertama Allah itu. Dia menyambung lidah setan itu. Dia bilang, kira-kira setan apa? Oh, udah dari neraka kok. Sudah, dia berarti menyambung maksud dan keinginan dari setan. Membuat manusia putus asa dari Allah SWT. Ini kandungan yang bisa kita cermati. Yang kedua, yang saya sampaikan adalah ya, bahwasanya kita sudah pernah bahas beberapa hadis yang lalu. Allah tidak pernah menutup pintu tobat itu, tidak pernah. Ya justru adalah kita yang menjauhi pintu, manusia yang menjauhi pintu. Allah menjadikan dua tenggat waktu untuk setiap kita, tenggat personal sampai ajal sampai, yaitu sakaratul maut. Tenggat aman atau secara umum sampai matahari terbit dari barat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sebesar apapun dosa kita, bahkan dosa kesyirikan sekalipun, selama dia hidup, dia bertobat, Allah akan mengampuni, menerima dia. Masya Allah. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan ke diskusi. Saya ingin kembangkan di diskusi saja dari satu hadis ini. Ya, sudah lewat 15. Saya persilakan jika ada yang mungkin kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan dari hadis yang kita baca. Ya mungkin dari jamaah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau belum saya mulai dulu Ustaz. Ya, segera apa yang tadi disampaikan tentu hal yang harus dipercaya karena itu dari Rasulullah. Yang saya mau perjelas Ustaz, apakah kasus ini sebenarnya cerita yang disampaikan Rasulullah ini adalah kisah-kisah orang terdahulu? Artinya kisah ini bukan pada saat beliau sudah menjadi rasul. Itu yang saya mau perjelas atas. Ya. Rasulullah Nabi SAW ceritakan, rajul karena mengkompliku. Memang sebelum umat Rasulullah. Dan biasanya para ulama itu ketika menjelaskan umat-umat sebelumnya, yaitu adalah umat-umat Nabi sebelumnya. Dan kebanyakan umat-umat Nabi sebelum itu Bani Israel. Ya, karena Bani Israel itu yang paling besar sebelum umat Muhammad SAW. Kan dari Nabi Isa sampai Ibrahim itu, sampai Yakub, itu semua Bani Israel. Ya, nabi-nabi yang paling banyak diutus itu Bani Israel. Jadi mayoritas Nabi itu turun di tengah-tengah Bani Israel. Maka biasanya secara umum kalau disebutkan umat-umat sebelum beliau, maka itu biasanya peristiwa ini terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Jadi bukan di zaman Nabi, itu di periode sebelumnya. Umat-umat Nabi sebelumnya. Dan biasanya Bani Israel. Ya, saya masih sambung sedikit Ustaz berkaitan dengan yang tadi. Kadang nimbul Ustaz, kalau kita sampaikan seperti itu, misalnya kasus yang seperti tadi, misalnya kasusnya membunuh kemudian dia tobat, kemudian kisah yang perempuan yang menolong anjing gitu ya Ustaz, sampai dia masuk surga misalnya. Kadang wah, kalau begitu nggak perlu sholat, itu yang penting baik, itu yang biasa timbul timbul dari kita barangkali anggapan bahwa wah, kita baik saja.
nggak perlu disolat karena ada kisah-kisah untuk bagaimana kira-kira untuk memberikan penjelasan seperti ini Ustaz. Baik, itulah kalau belajar mengikuti nafsu. Ya, tapi dia menciptakan tafsiran sendiri kan. Itu tidak benar-benar itu cara memahami. Justru hadis-hadis tentang seperti pelacur yang diampuni dan kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar memberikan minum kepada seorang di pembunuh yang tidak diampuni, itu maknanya adalah besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa. Bukan dimaknai ya sudah kita berbuat dosa saja. Nanti kalau ada akhir-akhir last minute kita bertobat, toh Allah mengampuni. Ini namanya ihmal, meremehkan. Ya, justru siapa yang bisa menjamin kita sampai di titik itu kemudian bisa bertobat? Nah, justru itu talbis yang lain, itu adalah godaan dan tipuan setan dengan cara yang lain. Ya, jadi hadis-hadis ini dimaknai sebagai harapan, roja. Ya, tapi jangan sampai roja ini membuat kita meremehkan. Ya, meremehkan salah satunya adalah memaknai ini sudah ini buat baik, dibuat baik. Nah, itu keliru. Ya. Justru kalimat itu muncul pasti dari niat yang tidak baik. Pasti tidak baik. Sudah meremehkan Tuhan. Karena sudah meremehkan akhirnya tidak ada sesuatu nanti saja. Obat nih kalau ya sisa-sisa gua habis pensiun lah. Kalau sudah pensiun oke ditobat. Sekarang ya ada yang banyak mikir ya, muda foya-foya, tua bura-bura, mati masuk surga. Siapa yang bisa jamin? Ya, siapa yang bisa jamin umur tak sampai di situ? Jangan-jangan baru mau mulai mati. Ya, bagaimana ya? Kalau begitu? Nah ini justru itu tadi, itu justru masuk dalam kategori talbis. Ya, apa itu? Coba kan setan membuat anak-anak kita merasa takut. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada yang membuat seorang itu nekat melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kecuali dua. Dia mengatakan ittiba'ul hawa wa tulul amal. Saya ingin sampaikan tadi, itulah bagian dari tulul amal. Bukan bisikan-bisikan setan yang membuat anak-anak kita panjang. Rasa-rasanya masih oke. Padahal kita tahu Pak ya, ajal itu apa? La ya'lamu illallah. Fa idza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang tepat waktu, tidak mundur, tidak maju. Sekarang pertanyaan siapa yang bisa jamin? Kemudian kita punya keinginan tobat nanti last minute. Ya tidak usah sholat, tidak usah puasa, fokus. Baik saja seorang sahabat bisa jamin. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan bagi bil a'mal fitnah. Kalau ada punya keinginan kesempatan berbuat baik, segera ambil. Fitnah, karena kita tidak tahu kapan masa-masa fitnah itu tiba. Fitnah sih ujian. Ya. Waktu kalau misalnya cuaca lagi cerah, bisa ke masjid, mumpung bisa. Kalau sudah hujan deras begini, tidak bisa ke masjid. Ya, jangan pilih hujan deras berulang kali. Coba dah hujan ke masjid. Nah itu ngaco dong. Ya. Ketika lagi sehat, ya majelis. Jangan nanti sudah sakit-sakitan kalau sehat kan. Datang dari itu. Kenapa tidak dulu ketika sehat? Nah itu tadi. Karena bagi bil amali kita tuh jangan merasa ada terus kesempatan dari situ. Kita tidak tahu masa depan. Kemanfaatan yang kita punya tuh hari ini saat itu menyata. Ambil atau tidak, kerja atau tidak. Adapun hari esok itu sesuatu yang belum pasti kita. Ya. Jadi apa yang kita miliki adalah saat ini. Ini punya kita. Sedangkan hari esok sesuatu yang belum pasti kita miliki. Jadi jangan sampai kita tertipu. Karena ada kita bagus untuk mengenai bis. Ini Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengulas lebih detail tentang bagaimana cara setan memperdayai nipu kita. Ada juga banyak yang Imam Qayyim ada kitabnya namanya Riwadatul Ahlam. Ya, dan ini dipakai setan. Cara-cara setan menjerat manusia. Tahapan apa sih? Memunculkan pikiran-pikiran yang tarik ulur. Kalau udah ke kanan yang ke kiri, ya yang penting jangan ke kanan. Termasuk pikiran-pikiran yang mau bila-bila Allah. Kita di jamaah Bapak Ahmad
soleh. Lalu Ustaz, tadi kan itu perempuan yang beradu itu yang berkumpul 100 orang itu dalam surga ya? Ya. Baik. Terus bagaimana prosesnya tuh kalau di alam kubur itu Ustaz? Karena kan bilang katanya kalau sudah urus itu di proses di kuburan itu berarti sudah lolos nantinya itu katanya ada bilang. Saya mau tahu saya mau nanya ini prosesnya ini yang perempuan pelacur itu. Ya, baik. Ya, Baik. pikir terima kasih. Baik, wanita lacur ini, mohon maaf ya, kita gunakan bahasa itu. Wanita lacur ini, para ulama menjelaskan, dia bukan sekadar pelacur, dia mukminah. Dia berbicara, dia mukminah, dia wanita beriman. Cuman Asia, dia Asia, yaitu melacurkan diri untuk kehidupan. Karena kalau dia tidak mukminah, tidak mungkin cuma gara-gara berbuat baik kepada si pengantin, Allah terima kebaikan itu. Karena syarat kebaikan itu diterima, dia harus beriman. Ya. Karena kalau tidak beriman, jadi Allah mengatakan wanita lacur itu satu dia beriman, ya dia beriman. Dua dia bertobat, ya dia bertobat. Tiga dia beramal soleh. Amal solehnya apa? Memberi minum seekor anjing yang terhaus. Jadi tiga amalannya dia mukminah, satu dia bertobat, yang artinya tobat tersebut menghapuskan dosa sebelumnya. Tiga dia beramal soleh. Ibaratnya memang dosanya 100, dia bertobat 0, ya, plus 1 kebaikan. Ya, lain masuk surga tidak sebenarnya? Kalau hitungan persentase seperti lain. Jadi seperti itu cara memandang. Jadi kadang ada beberapa versi yang kadang disampaikan tidak lengkap, sehingga ya kadang dipahami jadi tidak baik. Ya, apa melacur, tidak tobat. Nah, ini kacau kalau begitu. Ya sudah apa itu ada tuh hadis Nabi pelacur kasih makan minum. Nah saya ini pelacur satu-satunya anak yatim. Nah itu bukan berarti hadis itu jadi legitimasi boleh melacur. Nah, ini kan kacau berpikir seperti itu. Dan ini sebenarnya terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi ada seorang pengembara musyrik, kemudian dia beriman, tidak sempat beramal soleh. Kemudian ikut berperang bersama Nabi, belum sempat berangkat terbunuh, belum sempat sholat. Tapi dia punya amal apa? Satu dia masuk Islam. Karena dia masuk Islam, maka semua dosa di zaman dia diampuni oleh Allah. Kemudian dia punya niat ikut bersama Nabi dalam jihad, pahala besar. Ya, kemudian terbunuh di medan laga. Jadi itu modelnya. Ya, jadi begitu cara memahaminya. Maka di sini sebenarnya ada dua amalan. Satu amalan hati. Maka taubat yang jujur dan benar, ya, itu amalan yang besar. Jangan jadi amalan itu dua, baik amalan hati sama amalan badan. Nah, taubat, jujur itu adalah amalan hati dan itu bernilai besar di sisi Allah SWT. Dan itu justru pangkal dari amalan badan. Ya, kemudian menggerakkan kita dalam ketaatan. Ya. Jadi paham ini? Oke, baik. Jadi pertanyaan selanjutnya apa? Masih ada ini. Oh iya tadi. Mungkin dari jamaah ibu di belakang ada di. Oh iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya masalah bersedekah Pak Ustaz, boleh? Iya, boleh. Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah dianggap pintu. Yang mana di bulan puasa yang suci ini, bulan yang baik, bulan untuk bersedekah sudah di depan mata. Saya mendoakan kepada semua jamaah masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sendiri, juga Pak Ustaz, sehat semua untuk menjalankan ibadah puasa dan tarawih bersama. Amin. Juga semoga kita semua diberi umur yang bermanfaat dan rezeki yang berlimpah supaya kita bisa bersedekah sebanyak-banyaknya atau sesuai kemampuan. Amin. Pertanyaan saya Pak Ustaz, kalau saya mau bersedekah tapi pakai uang anak, saya kan tidak ada kerjaan, cuma anak yang kasih kan. Apakah saya dapat dua pahala
atau pahalanya sama anak karena dia punya duit kan? Atau sama-sama dapat pahala? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, kalau kita mau bersedekah, seumpamanya di masjid atau di pesantren, tapi pakai uang pinjaman, apa itu boleh Pak Ustaz? Itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Apalagi di suasana mustajabah ketika hujan turun ya. Baik, infak menggunakan harta yang diberikan oleh anak. Saya dapat pahala dan apa? Kan itu jadi wakaf. Statusnya sudah dikasihkan anak, jadi wakaf nih. Ya, kalau kita pakaikan sedekah berpahala nggak? Berpahala. Anak saya dapat pahala juga nggak? Juga berpahala. Pahala berbakti kepada orang tua, memfasilitasi orang tuanya bisa beramal soleh. Maka insya Allah ini rangkaian kebaikan antara anak dan orang tua. Ya. Kedua, tadi membangun pesantren dari uang hutang, Bu ya, gitu. Iya, infak dari hutang. Oke, baik. Buat pinjaman kan? Oh, baik. Sedekahkan. Infak itu hukumnya sunnah, ya. Para ulama mengatakan ada nggak ibadah atau sesuatu yang disunahkan kemudian dianjurkan untuk berhutang, ada, seperti kurban, misalnya. Ya, itu boleh misalnya dengan catatan kita mampu untuk membayarnya. Misalnya saya sekarang belum ada uang ini, ada kesempatan beramal soleh, wakaf. Saya baru ada uang mungkinnya 2 bulan 3 bulan lagi, maka saya berhutang karena nggak ada uang sekarang. Saya berhutang dulu untuk ikut amal soleh ini. Nanti saya ganti dengan ukuran apa perhitungan kita mampu bayar. Nah, jadi yang beramal juga ada hitungannya. Jangan sampai kita berhutang, bagaimana bayar? Kita tahu nih. Yang penting beramal soleh itu tidak boleh begitu. Ya, jangan sampai begitu. Jadi infak sedekah itu sunnah hukumnya bagi yang memang punya kelonggaran dan kelapangan dari apa yang lebih dia butuhkan. Nah, anjuran kita sedekah. Tapi kalau untuk dibutuhkan sendiri saja masih kurang, maka itu sedekah bukan jadi amal, tak berarti. Cari amalan lain yang tidak pakai uang, baca Quran, zikir, sholat sunnah. Jadi jangan membatasi amalan hanya pada di bagian-bagian tertentu. Jadi kalau saya bilang boleh atau tidak boleh, tapi dengan ukuran kita mampu membayarnya dan jangan memberatkan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, jika tidak mampu dibayar atau tidak punya untuk membayar, jangan berhutang. Ya, apalagi cuma sekedar untuk mengerjakan ibadah yang sifatnya sunnah. Ya. Seperti itu ya, semoga terjawab. Ustaz, seumpamanya uang korupsi dan disedekahkan, itu bagaimana Pak Ustaz? Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, tidak menerima yang tidak baik. Ya. Meskipun 50% hasil korupsi tidak diterima oleh Allah SWT, pahalanya tidak diterima. Manfaatnya, ya mungkin manfaat, ya tapi diterima nggak sebagai amal soleh? Tidak, ya tidak diterima itu bagi uang haram. Ya, tapi akan manfaat nggak secara sosial? Mungkin manfaat, ya mungkin manfaat secara sosial ya. Tapi berpahala nggak di sisi Allah? Diterima nggak sebagai amal soleh? Tidak, karena berasal dari sesuatu yang haram. Halo? Supaya jelas betul. Uang orang dipakai sedekah. Korupsi kan? Kan seperti Robin Hood itu ya, berdosa itu. Iya, karena waktu Ustaz ada sosialisasi. Oke, baik. Mungkin ada waktu sedikit ya. Saya izin Mas Yusuf ambil waktu untuk sosialisasi. Iya. Di sini ada beberapa program yang dijawaban sampaikan insyaallah. Halo, Ustaz. Ya. Mungkin dari saya ini cukup sampai sekian. Saya akan serahkan waktunya buat Mas Yusuf sampai sholat isya. Jadi ini akan ada sosialisasi tentang program dakwah yang diinisiasi oleh Rumah Dakwah Bagi Ulama. Yang saya juga ada di dalamnya. Untuk keperluan dan kemaslahatan umat dan masyarakat. Teman-teman saya demikian saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.